Halo Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Juan. Saya adalah bagian dari tim KKN di Sidoarjo. Dalam kali ini saya akan mempresentasikan mengenai cara pembuatan biopori dan manfaat biopori. Mungkin sebagai background, 70% dari 8 juta hektar lahan pertanian di Indonesia memiliki nutrisi yang tidak cukup. Dalam artian biasanya pupuknya tidak cukup, maupun pengairannya kurang, dan sebagainya. Kemudian biasanya pupuk yang digunakan dan direkomendasikan adalah dengan perbandingan 5:3:2. Maksudnya apa Bapak dan Ibu sekalian? Di dalam setiap 1 hektar lahan pertanian direkomendasikan penggunaan sekitar 500 kg pupuk organik atau kompos, 300 kg pupuk NPK, dan 200 kg pupuk urea. Dan yang menjadi sorotan saya adalah angka 5 tersebut. Berarti artinya di setiap lahan pertanian membutuhkan jumlah kompos maupun pupuk organik yang sangat besar dibandingkan jenis pupuk-pupuk lainnya. Dan hal inilah sebagai background saya untuk membuat cara pembuatan biopori yang bisa diterapkan di sawah-sawah Bapak dan Ibu sekalian maupun di belakang rumah Bapak dan Ibu sekalian untuk sebagai pembuatan pupuk organik ataupun kompos. Mungkin sebelum itu, biopori ini apa sih? Jadi biopori ini diambil dari kata bio dan pori. Dan bio adalah sesuatu yang hidup, dan pori adalah pori-pori. Maksudnya apa? Biopori ini adalah suatu lubang resapan air. Dan kaitannya pori-pori ini dengan bio ini apa sih? Mungkin mari kita lihat di slide-slide selanjutnya. Jadi untuk masalah yang ada, yang pertama adalah pengolahan sampah. Jadi ketika saya survei ke beberapa tempat maupun bertanya dengan Ibu Lurah, jadi kebanyakan di sini pengolahan sampahnya adalah dengan cara dibakar. Kemudian terdapat banyak genangan air khususnya ketika musim hujan, sehingga genangan-genangan air ini dapat menyebabkan jentik-jentik nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya, misalnya seperti DB dan penyakit-penyakit lainnya. Kemudian masalah terkait pupuk. Jadi karena Bapak dan Ibu sekalian sebagian besar bekerja sebagai petani, maka kebutuhan pasti adalah kebutuhan terkait pupuk. Dan jika kita dapat membuat pupuk sendiri di rumah atau minimal mengurangi pembelian pupuk, maka tentunya sendiri ini akan membantu perekonomian Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga solusi yang saya tawarkan adalah biopori. Jadi fungsi dari biopori ini apa sih Bapak dan Ibu sekalian? Jadi fungsinya yang pertama adalah mengurangi sampah. Kenapa? Karena biopori sendiri ini membutuhkan sampah-sampah organik yang kemudian dimasukkan ke dalamnya sehingga menjadi kompos. Jadi sampah-sampah organik seperti sisa-sisa makan, sisa-sisa sayur daripada dibakar saja akan lebih baik jika diolah dan dimasukkan ke dalam biopori sehingga dapat dijadikan pupuk dan kompos. Kemudian biopori ini adalah berfungsi sebagai menambah resapan air. Jadi ketika biopori ini dipasang di tanah-tanah sekitar rumah maupun tanah-tanah yang biasanya terdapat genangan air, air-air tersebut akan merembes ke dalam biopori dan keluar dari lubang-lubang di samping biopori. Dan kemudian yang terakhir adalah biopori menjadi media untuk pembuatan pupuk kompos. Jadi sampah-sampah organik yang disisihkan dapat dimasukkan ke dalam biopori tersebut. Dan alat dan bahan yang diperlukan apa saja Bapak dan Ibu sekalian. Jadi alat dan bahannya adalah pipa PVC dengan diameter kurang lebih 4 inci dengan panjang 1 meter. Kemudian bor tangan, 2 tutup pipa PVC, sampah organik, linggis atau bor tanah, seperti pada gambar di samping, dan sekop untuk memudahkan penggalian tanah. Kemudian langkah pembuatannya. Pertama-tama
kita harus melubangi pipa PVC dan tutup atas biopori. Dan lubang-lubang ini tujuannya apa, Bapak dan Ibu sekalian? Sebelum saya sebutkan di awal slide bahwa biopori ini berfungsi sebagai cara untuk mencegah genangan air. Jadi airnya itu masuk dari mana? Masuk dari lubang tutup atas dan keluar pada samping-samping pipa PVC. Dan untuk diameter PVC ini, walaupun saya sebutkan 4 inci, tetapi Bapak dan Ibu sekalian dapat menggunakan diameter PVC sebesar 10-30 cm, dengan panjang juga 80-100 cm. Ini berdasarkan riset dari Insinyur Kamir R. Berata, Magister Sains, tahun 2008. Dan untuk diameter lubang bornya, yang kita pakai adalah 8 mm. Dan untuk diameter ini jangan terlalu kecil, Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa? Karena lubang-lubang yang sama ini juga digunakan sebagai jalur keluar masuk cacing untuk mengolah sampah-sampah yang di dalam menjadi kompos. Jadi jika terlalu kecil, otomatis cacing juga tidak bisa masuk. Dan jarak antar lubang bor adalah 5 cm pada bagian tabung PVC. Dan itu melingkar ya Bapak dan Ibu sekalian, tidak hanya horizontal jarak antara lubang bornya. Jadi tidak hanya ke bawah menurut gambar tersebut, tapi juga ke samping. Dan seperti ini hasilnya ketika dibor. Kemudian langkah yang kedua adalah pemasangan tutup bawah PVC. Mungkin sebagai ingatan, jadi untuk tutup bawah PVC tidak dibor Bapak dan Ibu sekalian. Hanya tutup atasnya saja. Kemudian tanah digali dan dipasangkan biopori. Menggunakan bor tanah, linggis, dan sekop. Mungkin untuk pertama-tama, tanah disiram air terlebih dahulu agar tanahnya itu lembek dan lebih gampang untuk digali. Kemudian linggis ditumbuk ke tanah. Kemudian setelah ditumbuk-tumbuk, tanah yang gembur disekop. Kemudian setelah biopori dipasang, sampah organik diberikan dan dimasukkan ke dalam biopori tersebut. Dan untuk sampah organik, apa saja sih yang dapat dimasukkan ke dalam biopori? Jadi sampah-sampah organiknya dapat berupa sisa makanan, dedaunan, kayu dan ranting, maupun kotoran hewan. Dan mungkin untuk sedikit tips untuk Bapak dan Ibu sekalian, dapat ditumbuk dengan linggis sampah-sampahnya yang di dalamnya, agar isi sampah yang ada di dalam biopori itu lebih banyak. Kemudian untuk langkah kelima adalah pemasangan tutup atas PVC. Dan yang keenam, setelah sampah-sampah tersebut dimasukkan dan ditutup bagian atasnya, kita harus menunggu selama kurang lebih 2-3 bulan. Jadi yang mengolah sampah-sampah kita adalah dari cacing-cacing tersebut yang masuk melalui lubang-lubang tersebut. Jadi Bapak dan Ibu sekalian hanya tinggal menunggu, tidak perlu melakukan apapun. Kemudian setelah 2-3 bulan, kompos kemudian siap dipanen dan sampah-sampahnya dapat diisi ulang. Jadi kompos seperti apa sih yang sudah siap dipakai? Jadi yang pertama ciri-cirinya adalah berwarna coklat kehitaman, kemudian berbau tanah, jadi sudah tidak bau makanan lagi, kemudian berbutir halus. Dan jika Bapak dan Ibu sekalian ingin membuat biopori lebih dari 1 buah, maka jarak yang disarankan antar biopori adalah 50-100 cm. Jadi kesimpulannya adalah biopori ini sangat potensial dan sangat bisa digunakan untuk Bapak Ibu sekalian, baik di sawah maupun di kebun belakang rumah Bapak Ibu sekalian. Dan fungsinya juga banyak Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin yang pertama adalah mengurangi genangan air, karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, genangan airnya tersebut dapat dengan lebih mudah masuk ke tanah melalui lubang-lubang biopori. Dan maupun sampah-sampah yang dimasukkan ke dalam biopori dapat menjadi kompos. Mungkin itu saja untuk presentasi saya hari ini. Mungkin bila ada salah, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.